Hai cuan-cuan people, NFT atau non-fungible token masih jadi favorit nih di kalangan penggemar seni dalam dunia kripto. Terdapat banyak sekali jenis NFT dan marketplace NFT yang saat ini tersebar di dunia. Kalau lo orang yang suka berkarya dan ingin mendapatkan cuan dari kripto, lo bisa mencoba untuk membuat sebuah NFT yang cocok dengan gaya kreasi lo. Jenis-jenis NFT yang sekarang ada di pasaran sangat banyak sekali loh. Contohnya adalah NFT musik, game, item koleksi, momen event terbaru, meme, nama domain, item fashion virtual, item virtual lain-lainnya. Dan yang paling populer adalah NFT art. Penjelasan mengenai NFT bisa lo lihat di video yang udah gue sematin di kanan atas ini ya. Di video kali ini, gue bakal beri lo tips untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan NFT art. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya ya. Seperti yang udah gue sebutin tadi, NFT art adalah salah satu jenis NFT yang paling populer dan selalu ada di berbagai marketplace NFT. Proses pembuatannya pun bisa dibilang lebih mudah daripada jenis NFT yang lain. Maka dari itu, saat lo ingin membuat NFT art, ini harus mempunyai keunikan yang tersendiri sehingga bisa lebih menarik dan bisa memikat calon pembeli. Selain itu, keunikan ada 5 tips yang sudah gue ringkas agar NFT art lo bisa menjadi seni yang menjual. Yang pertama adalah lo harus bisa memilih ekosistem NFT art yang berkualitas. Kualitas ekosistem atau marketplace NFT ini bisa dilihat dari tampilan blockchain yang digunakan dan juga gas fee yang dikeluarkan. Pastikan ekosistem atau marketplace yang lo pilih memiliki konsumsi energi yang rendah. Misalnya konsumsi energi yang digunakan marketplace ini bisa lebih rendah dibandingkan Ethereum yang menggunakan sekitar 332 kWh. Karena penggunaan energi ini berhubungan dengan gas fee yang dikeluarkan. Dengan gas fee yang rendah bisa memberikan desain bukti kepemilikan dan keuntungan penskalaan yang signifikan melalui jaringan yang dipakai. Tips yang kedua yaitu fokus membuat NFT art yang keren. Biasanya kolektor NFT akan membeli NFT yang memiliki gaya atau ciri yang khas. Om Glenn Research yang merupakan kurator objkt.com mengatakan kalau para kurator menghabiskan banyak waktu untuk menemukan seniman dan NFT art yang baru untuk dipamerkan. Dia juga mengatakan kalau ada 2 ruang untuk semua jenis gaya seni NFT. Tapi saat ini karya yang paling populer cenderung menjadi seni generatif yang dibuat oleh Code. For your information, seni generatif merupakan sebuah karya yang mengacu pada tingkat keacakan. Biasanya dibuat menggunakan program komputer algoritmik. Jadi tingkat kreatifan dan keindahan dalam karya seni generatif ini terletak pada pembentukan kerangka kerja dan prosesnya. Serta unsur keteraturan dan ketidakteraturan yang ada. Kurator objkt.com ini juga membeberkan kalau gaya lain yang dicari oleh kolektor seni NFT ini belakangan adalah GIF yang bergambar unik. Jadi, Omebeline merekomendasikan kepada para seniman untuk fokus pada pengembangan gaya mereka sendiri. Cerita di balik karya seninya dan terhubung pada kolektor yang tertarik dalam mencoba mengikuti tren seni digital NFT yang viral. Strategi ini lebih baik karena merupakan strategi jangka panjang yang bagus dan itu bisa membuat kolektor Anda lebih tertarik untuk menebak-nebak NFT apa yang akan diproduksi selanjutnya. Yang ketiga, lo jangan berkecil hati kalau NFT belum terjual. Disinilah nilai lo untuk menjadi kreator NFT diuji. Karena kesabaran adalah kunci bagi seniman baru di pasar NFT. Tapi ada cara lain nih biar NFT lo cepat terjual, yaitu dengan berkolaborasi dengan artis yang sudah memiliki profil tinggi. Jadi pasar itu dipengaruhi oleh pasar secara keseluruhan, keunggulan artis, dan apakah mereka menjual edisi untuk satu kali atau beberapa, yang biasanya ditawarkan dengan biaya yang lebih rendah. Tentunya untuk mendapatkan semua faktor tersebut, termasuk pemasaran komunitasnya, lo akan merogoh kocek yang dalam di awal pembuatannya. Ya, tinggal dari lo aja deh. Kalau lo nggak mau punya modal, lo harus bisa bersabar dan tetap konsisten. Tapi kalau lo punya modal, silakan berkolaborasi dengan artis. Kemudian tips yang keempat adalah mengisi semua detail yang lengkap. Detail yang gue maksud di sini mulai dari merencanakan setiap langkah, mulai dari minting, proses royalti, pembagian royalti untuk proyek, dan hak lisensi yang ingin lo terapkan pada karya seni lo. Dan pastikan mengunggah karya yang asli bukan duplikat. Karena kurator NFT nantinya akan melihat kedetailan sebagai salah satu syarat dalam membuat dan menjual NFT art yang ada. Dengan tingkat kedetailan yang tinggi pun, kolektor NFT akan lebih mudah mendapat informasi terkait NFT tersebut. Sehingga mereka akan berpikir bahwa NFT lo patut untuk diperjualbelikan dan dikoleksi. Tips yang terakhir, lo harus aktif di komunitas. Karena di komunitas, lo bisa membangun relasi dan bisa memberitahukan dengan cepat saat NFT lo sudah dipasarkan.
Menurut gue, komunitas yang paling baik untuk membangun kredibilitas dan mengenal karya NFT adalah Twitter. Di Twitter merupakan tempat di mana para seniman saling mendukung. Mereka tidak hanya mempromosikan tentang seni mereka, tetapi juga berinteraksi dengan seniman lain yang disukai dan tentu juga merekomendasikan karya. Jadi nantinya karya lo bisa mendapatkan exposure dan kalau sudah mendapatkan notice, lo bisa berkolaborasi dengan seniman yang sudah terkenal. Tapi ingat ya, promosi di komunitas juga punya sopan santun, lakukan dengan baik dan benar, jangan melakukan spamming. Itu dia 5 tips yang bisa lo terapkan kalau lo ingin membuat NFT art dan mendapatkan penghasilan tambahan. Jangan lupa tetap highlight keunggulan dan keunikan yang menjadi ciri khas NFT lo, dan jangan lupa juga untuk konsisten dan sabar menjalankannya. Gimana menurut lo? Kalau lo punya tips lain di luar yang tadi udah gue sebutin, bisa bagikan di kolom komentar ya. Segini dulu konten tips yang bisa gue berikan untuk hari ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye con-con people!